Saya minta dinas pendidikan, guru yang lebih penting aplikasi, nyeureun. Tugas guru mengajar, lainnya laporan. Pak, ingat loh Pak, Aing lagi jadi gubernur sini nyeun laporan ngapain tuh sanggup Aing. Aing mah jelema merdeka, Aing. Ya bikin aturan jangan sekedar komen, ini boleh, ini gak boleh, karena birokrasi itu ada aturan. Kalau gak aturan ya nanti enggak akan ditaati, kalau sekarang kan belum dilantik, sebaiknya menahan diri dulu dan seharusnya bilang baru mewacanakan. Sugan aing teh ideuna nu kumaha. Ya saya kira idenya itu seperti apa yang cemerlang para ahli. Kalau hanya karena kurang sekolah unggulan, lalu ditambah, saya rasa nggak harus saya menggunakan logika biner atau gerbang logika. Hanya dengan menggunakan apa yang saya pelajari dari SD, sekolah dasar, yang namanya kurang, lalu ditambah, bisa. Nggak usah level profesor yang seperti itu. Terakhir, tidak ada lagi piknik. Bola, bopeng. Ya, tidak ada piknik mah lima masing-masing. Terus yang berikutnya suka ada tuduhan Pak, jual LKS segala macam. Yang itu hindari, gak usah. Nanti kita rumuskan. Seragam sekolah, jangan disiapin sekolah suruh beli siswana masing-masing. Ribut, omongan. Sudah jangan jadi penyakit. Duit nanti sabaraha. Untung naletik, pi omongin lah cacapekin terus budak kalau sekolah we. Sina beli baju pramuka sorangan empek hanas mahal urusan mana yang urusan urang. Sudahlah. Jadi beban kita nggak boleh ada penjualan buku di sekolah. Udah sekolah guru makro. Tribun Jabar, ED, Bandung 7 Februari tahun 2025. Pengamat Kebijakan Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Prof. Cecep Darmawan, menanggapi soal rencana dari Gubernur Jabar terpilih, Didi Mulyadi, yang melarang beberapa hal di sektor pendidikan. Cecep yang juga dekan Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI tersebut mengatakan, terkait berbagai macam larangan itu, harus segera dibikin aturannya ketika dia sudah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya bikin aturan jangan sekedar komen, ini boleh, ini gak boleh, karena birokrasi itu ada aturan. Kalau gak aturan ya nanti enggak akan ditaati, kalau sekarang kan belum dilantik, sebaiknya menahan diri dulu dan seharusnya bilang baru mewacanakan, ujarnya saat dihubungi, Jumat 7 Februari 2025. Ngeunah aing ngomong kanu kieu mah ya. Enak saya ngomong ke orang yang kayak gini nih. Nanti, ya pasti Kang Deddy itu bukan orang yang bodoh dan menurut saya cerdas. Anda lihat YouTube saya. Apa iya segala sesuatu yang bermasalah harus menjadi pejabat dulu untuk dibenahi? Lihat video saya. Cucuran air mata, darah, keringat, maupun risiko nyawa untuk di lapangan di dalam pekerjaan kami. Kami membayar pajak penghasilan, bahkan akhir tahun pun mau itu bonus ataupun tunjangan hari raya dipotong cukup besar untuk pajak kepada pemerintah. Semua masyarakat pasti akan marah melihat pemborosan maupun program-program konyol seperti ini di Jawa Barat, di mana kita ada. Kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi. Jangan biarkan yang seperti ini merajalela terus selama bertahun-tahun dan pembiaran oleh pihak-pihak berwenang. Kita tidak menginginkan tanah Jawa Barat diisi oleh aparatur-aparatur yang sedemikian picik pikirannya dan hanya mementingkan kepentingan sendiri, padahal mereka sudah digaji. Masih juga mencari-cari celah untuk memanfaatkan demi kepentingan segelintir orang. Saya ngomong apa? Kalau masyarakat yang ngomong, nggak didengar. Birokrasi tidak ditaati. Anda ketemu saya tantangin Anda, ketemu saya kasih lihat aturan-aturan mana yang selama dari tahun 2012
sampai hari ini tidak dilakukan oleh Pemprov Jabar. Apakah birokrasi taat? Masyarakat itu sudah enek, apalagi dengar akademisi seperti Anda yang asal ngomong. Kang Deddy itu mewakili aspirasi masyarakat Jawa Barat. Lihat anak-anak sekolah sampai demo. Apakah dia hanya ngomong-ngomong saja datang ke lapangan? Bagaimana namanya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di demo oleh para ormas? Anda kemana? Apa yang Anda lakukan untuk melakukan perbaikan? Jangan-jangan kebijakan-kebijakan gak beres ini Anda juga salah satu pemikirnya. Terus yang terakhir, pokoknya guru-guru fokuskan belajar, udah. Kemudian untuk kenaikan kepangkatan segala macam, Provinsi Jawa Barat nunjuk konsultan untuk membantu para guru itu semua. Nunjuk pegawai, saya minta Dinas Pendidikan tunjuk para pegawai yang bukan guru untuk membantu para guru, para kepala sekolah, membantu tenaga administratif. Jangan kepala sekolah nguruskan SPJ aimbung. Kemudian sebelum mengeluarkan aturan terkait adanya larangan itu, kata dia, KDM harus melakukan kajian yang komprehensif dan membuat kebijakan evidence-based policy atau kebijakan berbasis pada hasil riset, hasil kajian hasil, dan masukan dari berbagai pihak. Jadi bukan karena keinginan pemimpin saja, tapi secara objektif memang dibutuhkan dan diperlukan. Jadi harus dibuat kebijakan-kebijakan yang komprehensif, jangan sampai kasus per kasus, tapi seluruh persoalan dengan melibatkan para ahli, stakeholder pendidikan, termasuk media dan civil society. Jadi aing hayang nanya iya. Kasus-kasus yang selama ini ada, apa hasil kajian Anda? Lalu Anda melakukan apa? 6 tahun kami masyarakat Jawa Barat sebagian besar udah enek lihat seperti ini. Jangankan masyarakat, akhir tahun lalu, salah seorang guru mengontak saya, memberikan kurikulum, ngasih lihat kurikulum yang isinya ada mengenai bahan berbahaya dan beracun. Liar, kata guru. Naon bahan berbahaya dan beracun teh? Karena dia tahu mendapatkan referensi untuk bertanya kepada saya, dia nanya ke saya. Dia kasih lihat kurikulumnya. Di dalam peraturan Menteri Pendidikan, SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, ternyata nggak ada itu tentang B3. Diajar di mana? Apakah Anda mengajar itu pendidikan Anda? Lihat guru teh. Masalah-masalah yang ada, apa hasil Anda? KDM itu mendengarkan jeritan masyarakat. Apa gunanya Anda sebagai ahli akademisi selama ini terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat mengenai pendidikan? Saya minta Dinas Pendidikan, guru yang penting aplikasi, lieureun. Tugas guru mengajar, lainnya laporan. Pak, ingat loh Pak, aing lagi jadi gubernur sini laporan ngapa teu sanggup aing. Aing mah jelema merdeka, aing. Kata Cecep. Sedangkan hal mendesak di sektor pendidikan yang harus dipikirkan oleh KDM, kata Cecep, terkait masih terjadi disparitas kualitas pendidikan di Jawa Barat atau masih ada sekolah unggulan dan sekolah tidak unggulan, sehingga hal ini kerap menjadi masalah. Kalau PPDB orang berburu ke sekolah-sekolah tertentu, artinya disparitas masih tinggi, itu harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Ya sekolah unggulan itu harus diperbanyak setiap tahun. Misalnya sekarang sekolah unggulan di Jawa Barat ada 10, nah tahun depan tambah lagi jadi semua unggul, ujar Cecep. Sugan aing teh idena nu kumaha. Ya saya kira idenya itu seperti apa yang cemerlang para ahli. Kalau hanya karena kurang sekolah unggulan, lalu ditambah, saya rasa nggak harus saya menggunakan logika biner atau gerbang logika. Hanya dengan menggunakan apa yang saya pelajari dari SD, sekolah dasar, yang namanya kurang, lalu ditambah, bisa. Nggak usah level profesor yang seperti itu. Kalau masyarakat seperti saya, gampang menduganya yang jadi ahli. Atau ketakutan aplikasi-aplikasi yang merudetkan, memusingkan para guru yang seharusnya mengajar, dihapus.
Karena Anda berbicaranya sebagai pengamat, bukan dari institusi, bukan atas nama institusi. Yuk, saya pengen tahu analisis Anda. Karena saya tidak akan mundur meskipun Anda seorang akademisi dengan titel profesor. Ayo beradu argumen sama saya, analisis teknis, analisa Anda sebagai seorang ahli. Saya hanya menggunakan apa yang guru saya pada saat sekolah dasar zaman baheula. Tujuan negara itu setelah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membuat sekolah unggulan. Saya lihat di internet, apa itu yang namanya sekolah unggulan? Sekolah unggulan adalah sekolah yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas tinggi. Sekolah unggulan memiliki proses pembelajaran yang baik, sarana dan prasarana yang lengkap, serta tenaga pendidik yang kompeten. Saya tanya, di mana analisis tujuan negara ini mencerdaskan kehidupan bangsa? Kalau Anda tidak bisa membuktikan analisis Anda secara logis, teknis, mengenai tingkat pencapaian kecerdasan bangsa terhadap pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Barat, jangan ngaku ahli di depan Kaisar Kebon. Saya tunggu Anda 1 minggu dari sekarang di Gor Pajajaran, Sekretariat Rumah Gagasan. Apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi? Langsung turun ke lapangan, sat-set, tanpa harus secara resmi dilantik. Itu menunjukkan seorang yang memiliki jiwa negarawan dan bangsawan, faham, sangat faham tujuan negara ini, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Itu yang Kang Deddy lakukan. Kenapa Kang Deddy langsung turun ke lapangan? Kasus per kasus. Karena kalau tidak ditangani, kalau bukan Kang Deddy yang turun, langsung ke lapangan, dijamin ngacaredog eta para pejabatna. Kenapa masih ada pungutan, Pak? Pungutan itu kan ada 200.000, ada LKS, ada uang bangunan, ada sumbangan masjid. Kenapa? Kalau sumbangan itu dulu Pak, waktu masjid kita kan diresmikan di KUU dulu. Jadi masjidnya KUU mana? waktu itu kemarin resmikannya KUU. Diresmikan. Masjidnya itu sekitar 3,3 M Pak ini Bang. Oh iya. Tapi kan dulu SMA sudah diumumin gratis sama gubernur. Dulu itu Pak, tahun berapa? Sejak tahun 2019 sudah diumumin gratis. Ada putusan Mahkamah Konstitusi loh, Pak. Iya. Kalau pemerintah nggak boleh. Tapi itu komite ada Pak. Oh, Pak. Iya, Mahkamah Konstitusi kan lebih tinggi dari komite. Iya, tapi selama ini di konstitusi Pak. Heeh. Tapi rapat komite dengan orang tua
itu tiap sekolah beda, tergantung keperluan sekolah gitu. Iya, soalnya beda-beda. Iya. SMA yang lain, saya kemarin SMA 4 Kerawang free. Tidak ada pungutan sama sekali. Maksud saya, karena ini kan pemerintahnya pemerintah Provinsi Jawa Provinsi, Barat. iya, betul. Sekolahnya di bawah pemerintah Provinsi Jawa Jawa Barat. Jadi, ya ke depan harus sama. Sama, iya. Tidak boleh Dan ada apapun. sesuatu yang dilakukan di luar ketentuan. Karena Cirebon beda, Pak. Iya, Cirebon beda. Nanti nggak boleh beda. Cirebon tetap Jawa Barat. Nah, itu. Cirebon juga beda, Pak. Kalau SPP yang 200.000 gimana pertanggungjawabannya? Mungkin karena kita membutuhkan, Pak. Oh, banyak hutang. Kan? Terus yang berikutnya ini dana PIP, Pak. Barusan katanya, Mas, yang nyairinnya sekolah. Di banknya, bukunya diambil sama kartunya, diambil 250.000 dipotong. Untuk partai gimana sih? Kebetulan waktu itu ada dari partai, mau nggak ada dana PIP sekian. Nah, nanti saya harus ngomong dulu ke kepala sekolah, boleh nggak? Terus mau tak kasih banyak, mau nggak? Nanti semua ngobrol dulu, masalah ini terkait dengan partai. Pas kita ngobrol ke Bapak, awalnya Bapak nggak mau. Nah, udah jangan Pak Taufik, ya udah. Saya nggak, akhirnya datang lagi, sekolah lain juga mau, gitu. Ya udah nanti saya ngobrol ke Bapak. Pengalaman dulu, ketika ada PIP kemudian tidak dicairkan, kemudian kan keadaan luar otomatis kesempatan untuk mendapatkan di tahun berikutnya kan nggak bisa. Nah, balikan ke negara. Nah ini setelah ibu, oke, sok ambil, tapi nanti dipotong. Nah, jadi pemotongan itu bukan dari sekolah, bukan. Bukan. Tapi Oh. itu Uang kita dipotong 200. 200. Uangnya Iya. dikasihin Iya, ke siapa? katanya sih dari partai. Bukan anggota DPR. Bukan. Jadi yang akhirnya Bapak memotong uang itu dan Iya. uangnya diberikan pada mereka. Bukan dari sekolah. Ya, cuman nggak ada kwitansi, nggak ada ya. Ada Pak. Ketika ada kesepahaman itu, kemudian kita kan mau memanggil anak-anak. Ini yang saya kumpulkan semua Pak. Kumpulkan semua. Ini ada mau nggak dari PIP, dari fraksi. Tetapi nanti ketika cair, minta dipotong. Nanti sampaikan ke orang tua. Itu. Saya sudah menyampaikan itu. Di sini ada berapa orang yang terima? Yang kemarin 500 Pak. 500 kali 200. 500 orang kali 200 berapa tuh? 100 juta.